agama 212. Ada yang protes. 212 itu agama gitu. Agama baru. Karena mereka menyembah baliho, sholawatnya kepada Rizik, kemudian tidur di masjid, sholat di jalan raya. Agama tuh, agama baru. Kalau dibilang Islam ya bukan. Selamat malam para mantan, terutama buat kamu-kamu yang udah jarang banget diucapin selamat malam. Saya kasih penawar dikit supaya hati kalian tuh nggak kering-kering banget. Jadi belakangan ini ada banyak ustadz ditangkap polisi, Ustadz 212. Mulai dari Bahar Smith, kemudian Sugi Nur, dan yang terakhir Ustadz Maher At-Tu'alibi. Susah banget disebutnya. At-Tu'alibi. Sekali lagi. At-Tu'alibi. Tapi itu bukan nama asli gitu. Nama aslinya yang ada di KTP atau sesuai akte kelahiran atau nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Sony Eranata. Sony Eranata. Itu kalau disingkat kira-kira jadi Soneta. Emang nama Sony Eranata ini agak umum ya, nggak identik dengan Arab, nggak identik dengan nama Ustadz, nggak identik dengan keislaman gitu, nggak ada. Agak umum gitu. Jadi emang nggak cocok kalau kemudian disandingkan, dikasih label Ustadz. Ustadz Sony Eranata, nggak niat banget itu namanya. Nah, tapi saya bisa maklum karena ya kita juga mungkin mengalami fase-fase alay seperti itu gitu. Kita kan pernah juga pakai nama alay di sosial media gitu. Ada tuh saya kemarin baca nama akun di sosial media namanya Januar tetap di sini. Ada juga namanya Merah Jingga bersamamu. Ya Sony Eranata ini pakai nama Maher At-Tu'alibi itu ya nama alaynya aja gitu, ya nggak apa-apa, wajar. Setiap orang mengalami fase-fase alay. Jadi kata Radit itu dari remaja ke dewasa itu di tengah-tengahnya tuh alay. Sony Eranata atau Ustadz Soneta ini ketika didatangi polisi kemarin, dia menjelaskan gitu soal kasusnya terhadap Habib Lutfi yang dianggap menghina katanya. Terus dia jelasin lah dengan sopan, santun, pelan, lembut, gemah lemulai. Apa sih? Lemah gemulai. Gitu. Padahal kan biasanya tuh garang banget ya si Sony ini. Tapi di hadapan polisi itu kayak kucing habis kena siram gitu dia. Saya itu hanya menjelaskan, hanya menjawab komentar orang lain. Nah, kemudian saya bilang kalau gua cantik pakai pakai jilbab lu, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi, kiainya Banser. Saya tampilin foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif, Ahmad Aidit ya. Ke Arab-Araban tapi lembut gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ngebantu dia dari kasus ini gitu. Malah justru pernyataan dia itu mengklarifikasi, ngebantu polisi gitu. Karena itu mengkonfirmasi bahwa yang nulis itu adalah dia sendiri. Yang nulis itu dia sendiri. Jadi yang bilang cantik ke Habib Lutfi itu benar orang itu gitu. Benar-benar si Soneta ini. Udah pasti masuk orang ini kalau udah dikonfirmasi. Jadi di pengadilan itu dia nggak bisa ngelak kalau yang bilang yang nulis itu admin saya atau Twitter saya dibajak gitu. Nggak bisa ngelak gitu lagi gitu. Karena udah dikonfirmasi waktu ditangkap, wah sudah masuk barang ini. Lagian ya, polisi menurut saya itu nggak akan sembarang menangkap lah. Kata cantik itu memang penghinaan gitu. Kalau kemudian ada orang atau Maher atau kelompoknya bilang bahwa itu bukan penghinaan, cantik itu mengatakan cantik pada lelaki lain itu bukan penghinaan, ya mungkin mereka ini adalah kelompok laki-laki yang suka dipuji cantik, makanya suka pakai daster.
Ya mungkin ada gitu, mana tahu kan. Kan udah ada tuh komunitas laki-laki pakai jilbab, ada tuh. Ya mungkin si Maher dan kelompoknya ini komunitas laki-laki yang suka dipuji cantik ya, mana tahu gitu. Dan polisi itu menangkap bukan karena 1-2 kasus, saya pikir. Pasti di belakangnya itu ada banyak daftar kasus yang bisa menjerat Maher. Kebetulan yang lapor kali ini orang yang mempermasalahkan penghinaan terhadap Habib Lutfi. Kebetulan aja gitu. Itu kalau mau diungkap semua, ya banyak. Misal Nikita Mirzani kemarin diancam untuk digeruduk rumahnya, atau sebelumnya Abu Janda diancam pembunuhan sama si Maher ini. Ya banyak gitu. Ini kalau semua orang lapor, termasuk keluarga Gus Dur yang sempat dihina itu kalau semua lapor, ini Maher ini tua-tua di penjara gitu. Keluar udah kakek-kakek tuh, udah punya cucu dia. Nggak beres-beres soalnya kasusnya gitu. Tapi memang kemarin ada banyak orang atau komentar yang nanya gitu, kenapa sih sampai harus ganti nama? Kenapa sih harus pakai penutup kepala seperti itu? Karena setelah ditangkap dan nggak pakai penutup kepala, ternyata si Maher ini lucu banget gitu. Lucu-unyu gitu loh. Mungkin saya kasih pemahaman aja atau penjelasan ya. Karena begini, karena nampaknya memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi ustadz panutan di agama 212. Langkah-langkahnya itu seperti ini. Pertama itu ganti nama. Sama lah kayak Sugi Nur jadi Gus Nur. Padahal nggak ada Gus-Gusnya tuh, preman tuh, mantan pernah di penjara malah. Terus dari Sony Eranata jadi Maher At-Tuanibi. Kemudian langkah kedua, mereka pakai aksesoris yang untuk menunjukkan ke Arab-Araban gitu. Kalau si Maher ini pakai penutup kepala gitu, kadang putih, kadang merah putih. Ya tujuannya apa? Tujuannya ya supaya mirip putra-putra Arab atau raja-raja Arab gitu, yang ganteng, gagah, brewokan gitu. Nah si Maher ini kan mukanya agak-agak ini ya, agak-agak minus ya. Jadi kalau pakai penutup kepala itu mungkin jadi apa ya? Jadi mengurangi keminusannya. Dan kemudian dari semua ustadz ini disempurnakan dengan mencaci maki atau ceramah yang mirip-mirip dengan Rizik gitu. Dikit-dikit caci maki, provokasi, ngancam gitu. Ya gitulah. Sama kayak Rizik. Dikit-dikit teriak rezim zolim, rezim cebong. Udah sempurna tuh untuk jadi ustadz panutan di agama 212. Iya, agama 212. Ada yang protes. 212 itu agama gitu. Agama baru. Karena mereka menyembah baliho, sholawatnya kepada Rizik, kemudian tidur di masjid, sholat di jalan raya. Agama tuh, agama baru. Kalau dibilang Islam ya bukan. Islam itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita nggak nyembah baliho, kita sujud kepada Ka'bah lurus tuh. Kalaupun kita pernah tidur di masjid, tapi itu karena kita i'tikaf gitu. Tidur di masjid, sholatnya di masjid. Bukan tidur di masjid, sholatnya di Monas. Nggak ada tuh, nggak ada ajaran Islam seperti itu gitu. Dan di ajaran Islam itu nggak ada ajaran untuk mencaci maki atau memaki-maki pemerintah, nggak ada. Nah ini memang agama baru, agama 212. Nah di Ustadz 212 ini yang ditangkap itu hanya Bahar Smith yang menyandang gelar Habib gitu. Ya entah Habib beneran atau Habiban, saya nggak tahu. Tapi sebagian umatnya meyakini bahwa dia itu Habib gitu. Nah karena dia Habib, ketika ditangkap dia sempat mendapat pembelaan dari kelompoknya gitu. Ya jadi ada aksi bela ulama, aksi bela habaib, kan masih nyambung gitu. Tapi ketika Sony Eranata atau Sugi Nur ditangkap, itu nggak ada pembelaan sama sekali gitu. Karena si Soneta ini kan mukanya muka-muka kayak tukang becak gitu kan. Nggak ada tampang-tampang Arab-Arab, terus nggak ada tampang-tampang priayi yang ganteng tampal gitu, nggak ada gitu. Jadi orang mau belain juga males. Sugi Nur apalagi udah kayak tukang jual obat tuh, sales pembalut kan aslinya. Jadi
Ya orang mau belain ya ngapain gitu. Jadi kalau ada umat 212 tuh ngelihat gitu, oh ini ditangkap, ya udahlah ikhlasin aja. Diikhlasin tuh mereka tuh. Itu bedanya ya antara orang yang mukanya masih cukup tampan kayak si Bahar sama tampang-tampang yang agak minus gitu. Jadi nggak dibelain. Itu perbedaannya. Tapi persamaan dari ketiga orang ini sebenarnya mereka sama-sama penakut, sama-sama takutan gitu. Di hadapan ulama, di hadapan umatnya mereka bisa begitu gagah berani. Saya tidak takut. Takbir. Takbir. Udah mirip belum tuh? Pokoknya gitulah. Tapi ketika menghadapi polisi, ketika ditangkap itu udah gimana? Udah penakut banget gitu. Suginur ketika ditangkap tuh udah nunduk aja, nggak berani ngeliat kamera tuh, udah kayak ayam mau dipotong. Penangkapan terhadap kliennya yang terkesan arogan. Oleh karena itu Gus Nur akan menempuh pra-peradilan melalui kuasa hukumnya. Kalau si Bahar Smith ini kan ketika mau ditangkap minta izin, aduh ayo kita ngerokok dulu katanya, sebatang 2 batang gitu. Mau ngulur waktu atau saya mau ngambil baju dulu di rumah katanya. Pokoknya nih ngulur waktu, takut banget gitu mau ditangkap. Nah si Soneta ini sama juga gitu. Ketika ditangkap itu, aduh suaranya tuh lemah lembut gitu. Terus nggak ada yang penjelasan yang berapi-api itu, nggak ada tuh. Penakut gitu. Itu kayak laki-laki, contohnya ya. Kayak laki-laki yang pamer kemesraan, tebar-tebar kata cinta. Kemudian di sosial media begitu berani mengklaim bahwa si perempuan ini adalah masa depannya, serius dan seterusnya. Tapi ketika diajak main ke orang tuanya malah diem 1000 bahasa. Udah kayak kucing kebanyakan micin gitu. Duduknya diem gini, pantatnya nggak geser-geser tuh, diem aja gini. Ditanya kapan nikah, langsung panas dingin tuh. Itu kayak si Ustaz 212 ini penakut gitu. Nah, kalau kemudian sebagian orang menganggap penangkapan ini biasa gitu, kebetulan, tapi saya melihatnya kok ya kebetulan yang luar biasa ya. Entah apakah ini cara intelijen melakukan perencanaan yang begitu matang, ataukah ini cara semesta bekerja. Karena ketika Maher ditangkap, Suginur ditangkap, kemudian di sisi lain kebetulan reuni 212 batal digelar. Padahal Rizik udah datang gitu. Kalau dulu-dulu kan nggak ada Rizik, mereka berharap Rizik pulang, berharap ada kemudian Rizik ngasih ceramah lewat video gitu ya. Sekarang Riziknya udah pulang, nggak berani tuh mereka tuh. Udah lemah banget lah. Nah, selain itu, Rizik yang dijaga oleh banyak laskar di Petamburan, pada akhirnya mendapat surat panggilan kedua. Ini saya cerita dulu. Jadi di panggilan pertama itu juga polisi dihalang-halangi sama Laskar 212 gitu. Padahal Petamburan ini kan wilayah NKRI. Polisi itu bisa lewat, harusnya nggak boleh ada orang yang menghalang-halangi gitu. Karena ini wilayah Indonesia gitu. Petamburan itu bukan negara lain gitu. Apa yang dilakukan oleh Laskar 212 ini kayak Israel gitu. Bukan tanahnya tapi sosok berkuasa. Tapi akhirnya polisi yang diusir oleh Laskar 212 kemudian datang dengan kekuatan yang lebih besar. Bawa pasukan, bawa tembak tuh. Kalau kadrun-kadrun berani-berani tembak aja mati tuh semua tuh. Nah, setelah itu berhasillah dikasih surat peringatan pertama dan Rizik nggak hadir. Kemudian dikasih lagi surat peringatan kedua kemarin. Artinya apa? Meskipun dengan drama-drama atau sulit untuk memberikan surat panggilan kepada Rizik, pada akhirnya surat panggilan kedua sudah diberikan. Artinya, kalau di panggilan pertama Rizik nggak datang itu nggak apa-apa karena ada panggilan kedua. Kalau di panggilan kedua ini nggak datang, Rizik bisa diseret, dipanggil paksa. Nah itu menariknya gitu. Dan itu akan terjadi beberapa hari ke depan gitu. Nah saya yakin Rizik itu sekarang lagi lemah gundah gulana gitu. Karena dia mau hadir kok kayaknya
umat sudah nggak ngedukung gitu. Karena terakhir dia bikin reuni 212 yang nonton cuma 2.000 ekor. Padahal kan katanya umat dia 7 juta orang gitu. Terus kemarin bikin live streaming 2.000 ekor. Ini kenapa ya? Apakah umatnya ini fakir-fakir kota atau gimana gitu? Harusnya kan disubsidi tuh kuotanya ya. Nah, tapi kalau kemudian nggak hadir lagi, nanti diseret dan malu-maluin gitu. Mungkin bingung sih Rizik ini. Jadi mungkin ada pertimbangan untuk kabur lagi gitu. Kan sebelumnya udah kabur tuh. Ya kita paham lah. Kabur itu adalah solusi terbaik kepada orang-orang seperti Rizik. Karena untuk menghindari kasus hukum, tapi di sisi lain dia tetap bisa ceramah, tetap bisa orasi, tetap bisa jelek-jelekin Jokowi gitu sampai 2024 nanti. Tapi apa iya mau kabur lagi? Karena kan barusan kabur gitu. Kalau kabur lagi kan artinya dia harus punya donatur baru yang siap menghidupi atau membiayai dia sekeluarga lagi gitu. Karena sebelumnya udah 3 tahun dia dibiayai, wah sekarang masa dibiayai lagi gitu. Ya terserah donaturnya juga sih. Nah, dari serangkaian ini menurut saya adalah serangkaian kebetulan yang luar biasa. Karena terlihat 212 itu lemah, nggak berdaya. Kemudian Rizik bikin streaming juga gak ada yang nonton. Sekarang mau dipanggil paksa. Dan kalaupun solusinya kabur lagi, mungkin saya akan kasih nasihat begini. Kepada Rizik yang sudah pernah kabur dan sekarang kembali, nampaknya kan kamu sudah paham bahwa masyarakat itu atau umat Islam di Indonesia itu nggak mendukung kamu gitu. Nggak ada umat Islam yang mau berdarah-darah berevolusi sama kamu, nggak ada tuh. Dan kita lihat juga negara ini nampaknya tuh nggak butuh-butuh kamu gitu. Negeri ini lebih baik tanpa Rizik, tanpa provokasi Rizik gitu. Jadi kalau mau kabur lagi ya sebaiknya jangan pulang-pulang lagi. Karena kamu sudah tahu konsekuensinya kalau pulang. Jadi sebagai penutup, sebagai pakar mantan, mungkin saya akan berpesan seperti ini. Setiap orang punya rasa takut. Setiap orang ragu tentang hal-hal baru. Tapi pengecut itu bukan takut. Pengecut itu lari dari masalah. Pengecut itu kabur dari permasalahan. Pengecut itu Rizik. Begitulah kura-kura.